Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya kembali dapat menjumpai Anda tentunya di IR Yuki Channel. Semoga channel ini memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan ke haribaan alam, yakni Habibi wa Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada sanak familinya, kepada para sahabatnya, dan hingga kepada kita semua. Semoga kita semua kelak dikumpulkan dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa, kembali saya akan melanjutkan pembahasan seputar ilmu nahwu. Sebelumnya kita telah mengetahui jenis-jenis laqab i'rab, yakni ada i'rab rafa, ada i'rab nasab, kemudian i'rab khafad atau i'rab jar, dan ada i'rab jazm. Pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui tanda-tandanya, karena untuk mengetahui perubahan masing-masing i'rab, ya, untuk mengetahui 4 perubahan i'rab tersebut, maka kita harus mengenal, kita harus mengetahui tanda-tanda i'rab tersebut. Langsung saja kita awali dengan i'rab yang pertama. Jadi pada umumnya, pada dasarnya tanda i'rab itu terbagi menjadi 2, ya. Ada tanda asli dan ada tanda pengganti. Tanda asli itu ada 4, ya, yakni semuanya harokat dan pengganti harokat. Yang pertama tanda asli itu dhammah, yang kedua fathah, yang ketiga kasroh, dan yang keempat sukun. Sukun ini adalah pengganti harokat atau disamakan dengan harokat. Yang pertama dhammah, ini adalah tanda asli bagi i'rab rafa. Kemudian fathah, ini tanda asli bagi i'rab nasab. Yang ketiga kasroh, ini tanda asli untuk i'rab khafad, dan sukun ini tanda asli untuk i'rab jazm. Bisa disaksikan di whiteboard, ya. Tanda asli ada 4. Kemudian kita ke i'rab rafa terlebih dahulu. Nah, i'rab rafa tadi tanda aslinya adalah dhammah, dan tanda penggantinya itu ada 3, yakni wawu, alif, dan nun. Maka jumlah semuanya tanda i'rab rafa itu ada 4. Kemudian tanda asli i'rab nasab itu fathah, maka nanti tanda penggantinya ada 4. Yang pertama alif, yang kedua kasroh, yang ketiga ya, yang keempat yaitu buang nun. Selanjutnya i'rab khafad, tanda aslinya kasroh dan tanda penggantinya ada 2. Yang pertama ya, dan yang kedua fathah. Kemudian terakhir i'rab jazm. I'rab jazm tanda aslinya sukun, dan nanti tanda penggantinya ada 1, yakni buang. Ada kalanya buang huruf ilat, dan ada pula buang nun, ya. Jadi bisa saya simpulkan, jadi tanda i'rab rafa semuanya ada 4, tanda i'rab nasab semuanya ada 5, tanda i'rab khafad semuanya ada 3, dan tanda i'rab jazm ada 2. Kembali kita ke i'rab rafa sekarang. Nah, tanda i'rab rafa yang pertama adalah dhammah, ya, tanda aslinya dhammah. Nah, ini nanti dhammah ketika menjadi tanda i'rab rafa ini akan ditemukan pada 4 kalimat. Pertama pada isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim, dan yang keempat adalah fi'il mudhari. yakni fi'il mudhari yang tidak dimasuki amil nawasib dan amil jawazim, serta
tidak bertemu dengan syai', ya, dan nun taukid sakilah ataupun nun taukid khafifah. Kemudian berikutnya tanda i'rab rafa itu ada waw. Nah, ini waw ketika menjadi tanda i'rab rafa nanti akan ditemukan pada dua kalimah, yakni yang pertama pada asmaul khamsah, yang kedua pada jama' muzakkar salim. Yang ketiga alif ini menjadi tanda i'rab rafa akan ditemukan pada isim tasniyah. Yang keempat nun menjadi tanda i'rab rafa ini akan ditemukan pada af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu artinya fi'il yang 5, yakni fi'il-fi'il yang bertemu dengan domir wawu jama' atau domir alif tasniyah atau domir ya muannasah mukhatabah. Contohnya seperti yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Kemudian i'rab yang kedua, tanda aslinya fathah, ini akan ditemukan pada 3 kalimah. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jama' taksir, yang ketiga adalah fi'il mudhari apabila kemasukan amil nawasib serta tidak bertemu dengan syai', ya. Kemudian yang kedua, tanda i'rab nasab adalah alif. Ini akan ditemukan pada asmaul khamsah. Yang ketiga kasroh. Ini menjadi tanda i'rab nasab akan ditemukan pada jama' muannats salim. Yang keempat ya, menjadi tanda i'rab nasab akan ditemukan pada 2 kalimah, yakni isim tasniyah dan jama' muzakkar salim. Terakhir buang nun ini menjadi tanda i'rab nasab akan ditemukan pada af'alul khamsah, ya, tadi fi'il-fi'il yang 5 itu. Berikutnya tanda i'rab khafad, tanda aslinya kasroh, ini akan ditemukan pada 3 kalimah. Yang pertama isim mufrad munsharif, yang kedua jama' taksir munsharif, dan yang ketiga adalah jama' muannats salim. Kemudian yang kedua tandanya yaitu ya, tanda pengganti i'rab khafad ya, ini akan ditemukan juga pada 3 kalimah. Yang pertama pada asmaul khamsah, yang kedua pada isim tasniyah, dan yang ketiga pada jama' muzakkar salim. Terakhir tanda i'rab khafad itu adalah fathah. Ini akan ditemukan pada isim-isim yang ghair munsharif. Ya, isim ghair munsharif itu adalah isim yang menyerupai kalimah fi'il, ya, karena sama-sama memiliki 2 ilat. Ada ilat yang kembali kepada lafad, ada ilat yang kembali kepada makna, atau satu ilat yang seolah-olah menempati 2 ilat. Insyaallah pembahasannya nanti akan dikupas secara detail di konten berikutnya atau di segmen berikutnya. Terakhir tentang i'rab, tanda i'rab jazm. Tanda aslinya yaitu sukun. Ini akan ditemukan pada fi'il mudhari ketika kemasukan amil jawazim dan tidak bertemu dengan syai', ya, baik syai' mayujibu binahu atau syai' mayungkilu i'rabuhu. Yang kedua, ini tanda penggantinya sukun yaitu hazf. Hazf juga terbagi 2, ada buang huruf ilat, ada buang nun, ya. Ada hazfu harfu ilat, ada hazfu harfun nun. Yang pertama, buang huruf ilat ini akan bertemu atau akan ditemukan pada fi'il mudhari yang akhirnya berupa huruf ilat. Jadi akan ditemukan pada bina nakis, ya, kurang lebih seperti itu. Fi'il mudhari yang bina nakis. Yang kedua yakni buang nun ini akan ditemukan pada af'alul khamsah yang tadi, yang ketika rafa ditandai dengan nun, kemudian nasabnya tadi dibuang nunnya, dan di sini juga sama, nunnya dibuang, yakni apabila kemasukan amil jawazim. Baik pemirsa, itulah tadi uraian tentang jenis-jenis dan macam-macam tanda i'rab, ya, baik i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab khafad ataupun i'rab jazm. Nah, untuk contohnya insya Allah nanti akan saya contohkan sesuai masing-masing kalimatnya di segmen-segmen berikutnya. Sekian dari saya, semoga tayangan ini memberikan manfaat dalam mengantarkan pemahaman dalam ilmu nahwu. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.